Mari Bapak Ibu lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa bimbing. Ku tak mampu sendiri.
la bayas. Ya rabayas syakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh rabayas syakara la bayas. Ya rabayas. Hati kami menyembah segala kemuliaan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Rabaya Shandarabaya Shakaralabara labara labara. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Shikara bara 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 bara. Kora bara bara bara. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kora baya shandara la bara la bara la bara. Kora baya shandara bara 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 bara. Syukur bagi Rabaya Syakara bara 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 bara. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
ucapkan untuk-Mu Yesus yang baik. Haleluya, segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Raja di atas segala raja, Pencipta segala yang ada, yang mengasihi dan menyayangi kami. Betapa kami bersyukur padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami ada di tempat ini sebagai orang-orang yang Kau pilih untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu ulapan-Mu mengalir senantiasa dalam kehidupan kami. Urapilah Tuhan kami yang ada di tempat ini saat ini. Berkati kami Tuhan, bahkan hati kami, pemikiran kami, tubuh jiwa roh kami berkati, agar kami dapat persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Engkau di pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami ada di tempat ini berdiri untuk menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau, karena kami ingin membela Indonesia, bangsa kami, sebagai bangsa yang kami cintai di mana kami berada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia ya Tuhan, dari berbagai pulau, suku, agama dan golongan. Engkau berkati seluruhnya ya Tuhan. Bahkan pemerintahan kami Bapak Presiden Jokowi, kami selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu ini Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Bahkan Engkau tanamkan hikmah senantiasa ya Tuhan. Berikan kesehatan, bahkan keluarganya juga Engkau berkati semuanya. Seluruh pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, berkati semua ya Tuhan. Bahkan yang ada kepala desa di pedesaan, Engkau urapi mereka menjadi pemimpin yang baik ya Tuhan, yang mensejahterakan setiap warga negaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat negeri kami, negeri Sigotom ini Tuhan, di mana kami tinggal. Berkati negeri ini Tuhan, berkati Sigotom ini Tuhan. Engkau Tuhan turunkan hujan pertogatan buat negeri kami ini. Berkati setiap tanah-tanah yang digarap oleh para masyarakat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap tanam-tanaman yang dikerjakan oleh para masyarakat negeri Sigotom ini. Bahkan penduduk negeri Sigotom ini berkati, urapi Tuhan. Arahkan mereka kepada kebenaran yang lebih sempurna. Hidup mereka boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Negeri Sigotom menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kasih Tuhan melimpah buat negeri kami, negeri Sigotom ini. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Gembala kami. Engkau yang sudah pilih dia Tuhan untuk berada di negeri Sigotom ini, untuk memperluas kerajaan-Mu di negeri Sigotom ini. Urapi senantiasa hamba-Mu ini, berlipat kali ganda ya Tuhan. Kau curahkan pengurapan-Mu, kesehatannya Engkau jamin selalu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan Tuhan untuk memimpin kami, menuntun kami para domba-domba-Mu di negeri Sigotom ini. Kau semakin pakai hamba-Mu ini untuk menjala jiwa-jiwa di negeri Sigotom ini terlebih-lebih Tuhan. Engkau semakin memperluas keberadaannya di negeri Sigotom ini ya Yesus yang baik. Bahkan Ibu Gembala kami juga selalu diberkati, diberikan kesehatan. Ketiga anak hamba-Mu Tuhan, Joshua, Kevin dan Deo, juga Engkau jaga pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada untuk menuntut ilmu ya Tuhan. Kau berkati, kasih-Mu melimpah atas hidup mereka. Kau jaga mereka dengan kasih-Mu selalu. Kau pagari dengan kuasa darah-Mu senantiasa ya Tuhan. Keberhasilan menjadi bagian mereka di masa depannya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemimpin GBI Tuhan se-Indonesia, Bapak Rubinadi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu ini yang selalu ada dalam penjagaan pemeliharaan-Mu. Berikan kesehatan ya Tuhan, bahkan hikmat, pewahyuan Engkau tanamkan di hatinya senantiasa. Urapan Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini senantiasa ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus yang baik. Kami juga mengangkat tangan bagi-Mu ya Tuhan untuk Yerusalem. Kami berdoa untuk Yerusalem. Berkati Yerusalem, berkati puri-puri Yerusalem, berkati tembok-tembok Yerusalem. Damai untuk Yerusalem. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, jemaat GBI Sigotom ini. Siapapun yang sudah tergembala yang Kau Tuhan taruh di GBI Sigotom ini, kami rindu semua umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Boleh menjadi firman yang hidup ya Tuhan. Engkau tanamkan roh kesetiaan di setiap hati jemaat-jemaat-Mu
untuk selalu tetap setia mengiring Engkau ya Tuhan, sampai Engkau kelak datang kedua kalinya ya Tuhan Yesus. Semuanya kami boleh kedapatan ya Tuhan. Bahkan kami semua para hamba-hambamu, para pelayanmu yang sudah Engkau pilih untuk melayanimu di gereja GBC Gotham ini. Urapi kami Tuhan, berikan kami kesetiaan, berikan kami tanggung jawab penuh untuk menyebarkan luas kerajaan-Mu di negeri Sigotom ini Tuhan, untuk mengembangkan kerajaan-Mu di negeri Sigotom ini. Kamu boleh menjadi penolong buat Bapak Gembala kami, menjadi penolong yang setia ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami boleh sehati sepikir ya Bapak, di dalam mengembangkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan pembangunan gereja kami. Masih banyak yang mau kami benahi di dalam gereja-Mu ya Tuhan, baik itu pemagaran ya Tuhan, baik itu untuk pastori. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mempercukupkan setiap dana yang kami perlukan di dalam menyelesaikan pembangunan gereja pastori di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati kami semua ya Tuhan. Rencana kami Tuhan tanggal 12 kami akan merayakan Tuhan berdirinya gereja GBC Gotham ini, ulang tahun gereja GBC Gotham yang ke-12 ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu pengurapan-Mu bagi setiap kalian yang hadir Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap undangan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Bapak Bupati beserta rombongan kami serahkan perjalanannya nanti ke dalam tangan-Mu. Lindungi pagari mereka, biar mereka tiba di tempat ini dengan sukacita. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau, bersyukur kepada Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahkan juga cuaca yang baik di hari Minggu Engkau berikan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Demi nama Yesus kami ucapkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Masih semangat? Bapak Ibu, saya boleh bertanya, seberapa banyak kita yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Amin, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan dulu. Dan mari siapkan hati kita untuk boleh terima pengurapan dan pencurahan Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu.
masih bersukacita. Kita harus bersukacita hari ini karena tiada terukur besar dan kasih setia Tuhan. Amin. Mari lebih lagi bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan dan terima sukacita Tuhan. Yes. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, melimpah, selalu melimpah dalam hidup kami. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, akan perbuatanmu dan anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Sama-sama pakai gerakan sama saya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Sama-sama pakai gerakan Bapak Ibu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya. Yesus saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh dulu lihat samping kanan kirinya Bapak Ibu sebelum duduk bersukacita. Inilah wajah-wajah yang bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Dan juga kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu Tuhan lebih berharga dari 1000 hari. Di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kau biarkan kami untuk boleh datang dengan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan dan Tuhan rindukan. Sehingga apa yang kami boleh persembahkan hari ini adalah persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami hari ini, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya, shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam tema khotbah kita, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kekuatan di dalam Tuhan, dalam bahasa kerennya sering mungkin orang bilang be strong in the Lord, ya. Kekuatan di dalam Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ya, sama-sama kita baca karena sudah ada di depan. 2, 3, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kita dalam menghadapi segala situasi, kekuatan kita di dalam menghadapi setiap tantangan, ini kita perlu Bapak Saudara untuk perhatikan. Kenapa? Karena memang kita ini gak bisa lepas dari yang namanya masalah. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya persoalan. Ya, begitu tadi kita mau datang ke gereja, orang tua kita opung prima bilang ini, oh ya mang, susah nih nama nguluan. Ya kan gitu Bapak Saudara. Jadi saya bilang selama kita mangulu pasti susah. Apapun ceritanya, nggak bisa nggak susah Bapak Saudara. Tetapi hari ini kita dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita mau imani ini, maka saya percaya Bapak Saudara, ada kekuatan yang luar biasa yang akan muncul di dalam diri kita. Karena firman ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Tetapi kekuatan kita justru berasal dari Tuhan. Maka kekuatan yang berasal dari Tuhan itulah yang akan membuat kita mampu menanggung segala perkara. Menjadi persoalannya. Kalau perkara-perkara masalahnya yang terus dan terus, yang kita terus pikirkan, apapun yang kita pikirkan Bapak Saudara, apapun yang kita keluhkan, mungkin gak akan bisa memberi kita jalan keluar. Kalau kita hanya sekedar berkata, oh ya mang susah naik, oh ya mang maul naik, oh ya mang acik naik. Seberapa banyak pun kita berkata oh ya mang, gak akan pernah keluar Bapak Saudara. Gak akan pernah bebas. Karena bukan itu yang menjadi titik persoalannya. Yang menjadi titik persoalannya adalah sikap kita, bagaimana kita menghadapi setiap masalah demi masalah yang datang ke dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Saudara, kita supaya lebih cepat Bapak Saudara, ya. Yang pertama Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan yang dalam Tuhan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, memiliki sikap yang benar di dalam Tuhan. Garis bawahi Bapak Saudara, memiliki sikap yang benar dalam Tuhan. Kenapa saya katakan garis bawahi? Karena kadang-kadang kita mau salah. Kita pikir sikap kita udah benar, tetapi bagi Tuhan belum. Makanya kita nggak dapat apa-apa. Makanya untuk itu Bapak Saudara, maka milikilah sikap yang benar bukan untuk kita, tetapi yang benar untuk Tuhan. Amin. Sikap yang benar menurut Tuhan. Saya kasih contoh begini. Coba kita ngajar anak-anak berhitung. Kalau kita udah bilang begini, 2 ditambah 5 berapa? Nah, dia pasti bingung kan Bapak Saudara. Seringkali jalan keluar yang kita pakai apa? Bereng. Molo rotulang. Dibuat 2 bobon.
Dungi romu seng tulang. Dibuat memusing 5 bobon. Gabe piga ma bobonmu. Kan gitu Bapak Saudara kan? Jadi seringkali kan kita buat ilustrasi seperti itu. Tapi coba pikir, ketika kita bertanya begitu. Roh tulang dibuat 2 bobon. Romu seng tulang dibuat 5 bobon. Ahama alusmu. Roda dan aku nidoko sonat. Moleate tulang. Benar gak jawaban dia? Benar kan? Namanya dia dikasih tulangnya bobon. Dikasih 2, dikasih 5. Ahama alusmu. Apakah itu yang benar? Menurut kita, tidak kan? Tetapi kalau kita bilang salahkah itu anak itu? Bukankah kita yang mengajari anak-anak kita untuk sopan? Coba bayangkan loh Bapak Saudara. Ya. Atau saya contoh seperti ini Bapak Saudara. Kalau kita pergi ke tempat orang yang sakit. Nomor sahid dohoeda kan gitu Bapak Saudara kan. Lalu kita mau pulang apa kita bilang? Saya hatok malum. Dangi. Lalu ketika kita pergi ke rumah orang meninggal. Yang selama ini dia sakit. Apa yang kita katakan? Ngamalu besa sahidmu eda. Kan itu kan? Coba kita bayangkan Bapak Saudara. Seandainya orang yang sakit tadi berpikir begini. Molo didokon malum masahidmu eda. Tapi itu namati didokon. Berarti mendoakan dia supaya kira-kira benar gak Bapak Saudara? Benar gak pengertian itu? Karena orang yang meninggal dibilang sakitnya sudah sembuh. Sementara orang yang sakit kita bilang supaya cepat. Seolah-olah kita bilang kepada orang yang sakit itu supaya cepat. Tapi benar gak itu? Kan enggak kan Bapak Saudara? Kalau kita mikirnya secara logika benar. Begitu juga sikap kita dalam Tuhan Bapak Saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan tindakan kita udah benar. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah benar gak menurut Tuhan? Jadi orang yang mampu menghadapi segala tantangan, segala perkara, ada kekuatan yang muncul di dalam hidupnya adalah orang yang memiliki sikap yang benar dalam Tuhan. Ketika saya sekolah, seringkali di dinding tertulis hemat pangkal kaya. Lalu ketika saya masuk ke gereja, kalau engkau memberi, maka kepadamu akan diberikan. Kalau kita pakai sikap kita, maka kita pasti hitung-hitungan Bapak Saudara. Ahama patu baunan non. Sedekat diibah hurang. Kan begitu sering kali kita kan. Ketika kami kemarin fellowship ke Muara, gerejanya udah lumayan bagus Bapak Saudara. Ya mungkin agak lebih kecil dari sini. Tapi musiknya nggak ada. Jadi gembala sidangnya mimpin pujian, tepuk tangannya yang dikuatkan. Dan ketika tepuk tangannya dikuatkan, kami semua bersuka cita Bapak Saudara. Ada semangat. Saya mikir begini, berarti bukan karena hanya musik aja. Hati kita, ketika kita semangat, itu ternyata transfer kepada orang-orang yang hadir. Semua kami semangat walaupun tanpa musik. Karena pendetanya yang mimpin kami, itu semangat. Sampai dalam hati saya bilang begini, luar biasa doa Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata memuji Tuhan itu enggak harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi sikap kita, ketika kita bisa membuat sikap kita benar di hadapan Allah, itu memberkati semua orang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering kali berkata, kenapa ya? Kok kami enggak dapat apa-apa? Kenapa ya? Kok kami enggak dapat nilai? Kenapa ya? Kok kami nggak dapat juara? Kenapa ya? Kok kami nggak dapat penghargaan? Kenapa ya? Kok kami nggak dapat yang terbaik? Mungkin sama seperti anak tadi Bapak Saudara. Kita kan berharap ketika kita berkata 2 tambah 5, maka jawabannya adalah 7. Jadi kalau anak itu jawab 7, maka kita katakanlah kepada anak itu bagus. Maka kita katakanlah kepada anak itu kau pintar.
Bahkan mungkin bukan hanya kata-kata. Kita katakan, karena kau sudah bisa jawab, ini ada hadiah untukmu. Tapi ketika dia jawab molehati tulang, kira-kira ada nggak hadiahnya? Nggak ada Bapak Saudara. Karena nggak sesuai jawabannya seperti apa yang kita harapkan. Begitu juga kita dengan Tuhan, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya udah banyak masalah, Tuhan kok Tuhan nggak jawab. Saya udah banyak persoalan, Tuhan kok nggak bela. Saya udah banyak masalah, Tuhan kok nggak beri berkat. Supaya saya bisa keluar. Karena seringkali sikap kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan nggak seperti yang Tuhan harapkan. Maka untuk itu Bapak Saudara, yang pertama miliki sikap. Maka sikap kita akan menentukan kekuatan kita untuk menghadapi segala perkara yang datang dalam kehidupan kita. Percaya, doa itu jauh lebih kuat. Seberapa banyak pun orang yang peduli kepadamu, ketika sikapmu gak benar di dalam Tuhan, bahwa engkau gak berdoa hanya mengharapkan orang datang untuk memberi berkat kepadamu, bisa saja itu lewat. Tetapi hari ini ketika orang sudah memberikan perhatian kepada gerejamu, ya kenapa belum jawaban? Itu masih janji. Kalau engkau mau jawabannya, maka yang pertama miliki sikap yang benar. Jangan menunggu. Perhatikan sikap kita, Pak Saudara. Mungkin kita bisa bilang begini. Naluja memahami. Apa dongan dan peduli. Hati-hati. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan tumbuh. Dan apa yang tumbuh itu, itulah yang akan berbuah. Dan apa yang menjadi buah itu, itulah yang kita akan panen. Dan apa yang kita panen itu, itulah yang menjadi berkat. Jadi kalau kita nggak pernah nabur, tapi terus-terusan ingin menunggu panen, nggak benar Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu menabur hari ini, percaya apa yang kau tabur itu gak akan pernah sia-sia. Karena yang kau tabur itu akan tumbuh. Dan yang akan tumbuh itu akan menghasilkan buah. Dan yang menghasilkan buah itu akan menghasilkan berkat bagi kita. Bisa saja berkatnya bukan dari orang yang ada yang kita bantu. Bisa saja berkatnya bukan dari apa yang kita kerjakan. Tapi berkatnya dari hal yang lain-lain. Kita akan bilang, waduh mulai hati sama Tuhan. Ya sampai sekarang saya bilang begitu Bapak Saudara. Molodang alani Tuhan. Hurasa. Dang songonon parngulon nami. Lalu orang bilang begini. Bisa saja lebih bagus dari itu. Bisa saja. Tapi saya mau katakan. Saya justru takut. Jangan-jangan. Kalau bukan karena Tuhan, hidup saya lebih susah, lebih mengerikan, dan lebih pahit daripada apa yang saya rasakan hari ini. Karena saya rasakan apa yang diberikan Tuhan, itu sudah luar biasa di dalam kehidupan kami. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, ya, ayat yang ke-12, ketika kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat ke-12. Iya. Miliki sikap yang pertama, yang kedua miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang kuat nggak akan mudah diombang-ambingkan karena dia punya pengalaman. Kalau dia nggak punya pengalaman, dia akan takut, dia akan khawatir. Ketika baru pertama kali saya bawa keluarga ke Sigotom ini, waktu itu jalan Pia Bagot belum diaspal. Aspalnya belum seperti ini. Lalu ketika kami datang dari bawah, langsung tunggannya saya bilang begini, berhenti dulu Le. Saya bilang mau ngapain? Kak kita lihat dulu mobilnya, gimana dia cara naiknya. Karena dia perhatikan jalan ini gak mungkin ini bisa naik. Jalan ini bahaya ini. Jadi dia ingin tahu bagaimana cara mobil itu bisa naik sampai ke atas dari jembatan Pia Bagot mau masuk ke SD. Jadi dari bawah dia tonton terus Bapak Saudara. Dari situ saya belajar.
supir yang bawa mobil itu ketika dia nggak berpengalaman, dia pasti akan seperti tunggane kami nih. Dia berhenti di bawah dan dia akan berkata, "Dang tolap pun." Kenapa dia nggak telap? Karena dia tidak punya pengalaman untuk membawa mobil di jalan yang begitu sulit dan susah. Tetapi ketika dia punya pengalaman, dia tahu bagaimana cara mengatasi jalan yang sulit. Dia tahu cara mengatasi jalan yang curam. Dia tahu mengatasi jalan-jalan yang terjal. Dia tahu mengatasi jalan-jalan yang rusak. Kenapa? Karena ada pengalaman dia. Demikian kita bersama dengan Tuhan. Kita nggak akan terus-terus mengeluh kepada Tuhan. Karena Paulus berkata, aku tahu itu apa yang namanya kelimpahan. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Aku tahu apa yang namanya kelaparan. Aku tahu apa yang namanya kemiskinan. Aku tahu segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupanku, tetapi tidak akan pernah menggoyahkan kehidupanku karena aku percaya ada Tuhan yang akan tetap memberikan kekuatan dan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau sedikit-sedikit kita langsung bilang, aduh gimana ya? Dan sedikit-sedikit kita takut. Molohulean, ahamanodiau. Molo serius au namar Tuhanon, setunggabi di badodong aku au. Molo terus-terus au ikut dalam ibadah. Boaman nonate. Itu orang yang nggak pengalaman. Tapi coba Bapak Saudara, belajar kita berpengalaman bersama dengan Tuhan. Apakah ketika kita ikut Tuhan, maka kita hidup lebih susah? Apakah ketika kita hidup Tuhan, apakah kita hidup lebih menderita? Apakah kita setelah hidup Tuhan, apakah kita lebih sengsara? Apakah kita lebih setia kepada Tuhan? Maka kita akan semakin terpuruk. Percaya Bapak Saudara, Paulus bukan orang yang biasa. Dia adalah orang yang berpengalaman dalam dunia sekuler. Karena dia adalah salah satu dari pemimpin mahkamah agama. Dan Paulus adalah murid kesayangan dari guru besar Gamaliel. Dan Paulus adalah orang kepercayaan dari orang-orang Yahudi. Dalam kehidupan sekuler dia nggak kekurangan. Dalam kehidupan sekuler dia mapan. Dalam kehidupan sekuler dia orang terpandang. Tetapi orang yang terpandang ini siap untuk ambil bagian dalam pelayanan. Siap untuk dihina oleh orang banyak. Siap untuk dicaci oleh orang banyak. Siap untuk dikhianati oleh orang-orang lain. Siap untuk menghadapi tantangan yang di hadapannya ada maut yang besar. Kenapa dia siap Bapak Saudara? Karena ketika dia belajar pengalaman bersama dengan Tuhan, maka di situ dia mulai lihat, wah enak dengan Tuhan. Bapak Ibu, bisa saja kita berhasil dalam kehidupan kita, boleh-boleh saja. Kita boleh saja berhasil dalam pertanian kita, silahkan saja. Tapi coba mulai belajar, merenung. Apakah semua itu karena kekuatan kita? Apakah semua itu karena hebat kita? Apakah semua itu karena kepintaran kita? Tetapi ayat Alkitab kita berkata Bapak Saudara, bahwa bukan karena susah payahmu lah yang menjadikan engkau kaya, tetapi berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi seberapa hebat pun kita akan berjuang, seberapa kuat pun kita harus melakukan itu, ketika Tuhan gak buka berkat, gak akan bisa Bapak Saudara. Jadi yang kedua, miliki pengalaman. Bagaimana indahnya dengan Tuhan. Maka sampai ada seorang hamba Tuhan yang sampai hari ini masih hidup dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin beberapa kita pernah dengar namanya Benny Hinn. Benny Hinn ini pernah berdoa bilang begini, Tuhan, lebih baik aku mati kalau aku hidup 1 hari saja tanpa urapan Tuhan di dalam hidupku. Kira-kira kalau doanya dibuat seperti kita ini, Tuhan, tu mau kau mau mati, mau lo sohodo dong aku. Kira-kira begitu Bapak Saudara. Adakah kita yang berani berdoa seperti itu? Saya percaya
kitalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Ben Hinn berdoa seperti itu? Karena dia miliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman Ben Hinn bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin banyak pengalaman-pengalaman kita yang lain dengan Tuhan. Banyak kita melihat Tuhan buka berkat dalam kehidupan kita. Banyak kita melihat Tuhan buka rahasia-rahasia dalam kehidupan kita. Tuhan bela kita. Seharusnya kita udah kena masalah. Seharusnya kita udah kena persoalan. Tapi semuanya bisa kita lewati. Semuanya kita bisa lalui. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Saudara. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara. Ayat yang ke-14, salah seorang itu baca dengan baik. Ya, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki pengaruh yang baik. Kalau kita ada di satu tempat, walaupun kita dihina, walaupun kita direndahkan, walaupun kita nggak dianggap, tapi jangan berubah. Jangan kita Bapak Saudara, waduh, malah disigotomon so dihargai hamil, lalu kita berubah Bapak Saudara. Jangan-jangan yang justru menentang kita, yang justru menghina kita, yang justru selama ini paling gak suka dengan gereja kita. Jangan-jangan besok itu jadi teman kita sepelayanan di tempat ini. Bagaimana Paulus yang jahat, bagaimana Paulus yang punya niat untuk membunuh orang-orang yang ikut Tuhan, tiba-tiba dirubah Tuhan justru menjadi pelayan Tuhan. Seandainya pada waktu itu Petrus, Yakobus, Yohanes ada pengaruh buruk yang dia tunjukkan kepada Paulus, mungkin Paulus bilang begini, aku udah bertobat, tapi aku gak mau bergaul dengan mereka, karena mereka punya pengaruh yang buruk. Karena Paulus itu punya satu sikap yang gak main-main. Artinya dia punya sikap tegas. Apa yang membuat saya berkata sikap Paulus itu tegas? Ketika mereka berselisih paham dengan Petrus, pada waktu Petrus bilang, kita akan berangkat ke satu kota dan Barnabas ikut bersama-sama dengan kita, Paulus bilang, tidak. Orang yang sudah pernah meninggalkan pelayanan gak perlu dipakai. Dari situ kita bisa melihat bahwa Paulus ini orang yang tegas. Artinya dia nggak mau ketika orang sudah pernah mengecewakan dia, ketika orang sudah pernah undur dari pelayanan, ketika orang sudah berniat nggak setia, bermain-main, maka ini nggak perlu dipakai. Ini sikap dari Paulus. Padahal Barnabas hanya satu kali loh. Karena pada waktu itu Barnabas melihat pelayanan itu begitu sulit, tantangannya begitu besar. Lalu dia meninggalkan pelayanan itu. Dan dia meninggalkan pelayanan itu bukan berarti dia meninggalkan Tuhan. Buktinya dia tetap ikut Tuhan. Dia ikut tetap bekerja. Dan mulai dia dijamah oleh Tuhan. Sehingga dia dirubah Tuhan. Untuk bisa memiliki keberanian atau ketulusan hati melayani Tuhan. Dan ketika Petrus lihat bahwa Barnabas ini sudah berubah. Maka Petrus berkata, kita bawa Barnabas. Paulus bilang, tidak. Kenapa Paulus katakan tidak? Karena Paulus kecewa. Dan Paulus punya sikap tegas. Dan persoalan itu meruncing. Sampai Paulus dan Petrus harus pisah. Kalau begitu, kita jalan beda-beda. Dari situ saya lihat, Paulus itu punya sikap yang gak bisa main-main. Jadi seandainya, kita tadi sudah berbicara seandainya, Petrus, Yakobus, Yohanes memberikan pengaruh buruk sebelum Paulus bertobat, maka Paulus pasti akan berpikir, enggak lah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang ketiga, kalau kita mau tetap kuat, milikilah pengaruh yang baik. Sampai kemarin ketika kami ke Tarutung dengan Pak Yuda, saya lihat temannya udah keluarkan uang. Saya pikir kalau pulang dari sini makan-makan lah kami. Saya pikir gitu Bapak Saudara. Karena uang ratus Bapak Saudara. Dia hitung kan. Mau dia kasih sama Pak Yuda. Pak Yuda bilang, oh enggak. Ada yang pala.
Wih, dang bisa ngoni, nggak dibentuk wow, down. Saya mikir Bapak Saudara, bahasa dang di jalur neraku. Tapi belga kan gitu Bapak Saudara. Tapi ternyata pengaruhnya itu luar biasa. Bukan hanya kepada dia. Sampai kepada saya dibilang begini, Amang, yakinlah. Kalau enggak bulan 9, bulan 11 harus cair. Saya luar biasa loh Bapak Saudara dengar itu. Tapi seandainya Pak Yuda bilang, kan aku udah kerja. Masa dikasih uang enggak aku terima? Masuk. Kan dikasih Bapak Saudara. Tapi kadang-kadang kita enggak sadar Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa ternyata ketika kita menolak, bukan berarti kita enggak butuh uang. Tapi kita sedang menyebarkan pengaruh yang baik di sekitar kita. Mungkin orang enggak mikir Bapak Saudara, oh iya kan udah aku suruh kan gitu. Misalnya contoh saya suruh orang, tolong kerjakan ini ya. Oma pasti tesmu langsung diterima. Lalu kita suruh lagi besok, Oma pasti tesmu langsung diterima. Oma pasti tesmu langsung diterima. Orang pikir begini, gak ada salahnya juga kan? Gak ada salahnya juga Bapak Saudara. Tapi orang akan berpikir, dia kan kerja karena ada uangnya. Karena begitu kita disuruhnya, kita gak dikasih apa-apa, besok kita disuruhnya lagi. Padahal mungkin waktu kita yang gak ada, ya contoh ya. Misalnya disuruhnya kasihnya uang minum, disuruhnya kasihnya uang minum. Lalu suatu ketika disuruhnya, dia gak kasihnya apa-apa, kita pulang. Besoknya dia suruh lagi, kita bilang, aduh, dang sanga waktuku. Padahal benar kita gak punya waktu loh. Padahal kita mungkin punya pekerjaan, tapi pikiran dia apa? Alana sahuliani durahepeng natuari. Kan gitu Bapak Saudara. Jadi pengaruhnya kadang-kadang Bapak Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa ya? Kok kami sulit sekali? Kenapa ya? Kok kami susah sekali? Dan ini juga akan mempengaruhi kita. Makanya kepada pelayan-pelayan, jangan buat perasaan yang negatif itu muncul di dalam hidup kita. Jadi kalau gereja bilang layani, undang, torisi mana roa, itu susah itu Bapak Saudara. Artinya kita sendiri berarti pengaruh kita kurang mantap di daerah itu. Soal dia mau datang nggak datang kan kita nggak akan berpikir ke situ Bapak Saudara. Yang penting saya undang. Tapi ketika kita ragu-ragu, itu berarti kita nggak meragukan orang itu mau datang atau tidak. Tetapi justru kita sedang meragukan diri kita sendiri. Kita mampukah mempengaruhi dia atau tidak mampu mempengaruhi dia. Jadi seandainya kita sudah tebarkan pengaruh-pengaruh yang baik, kita nggak khawatir lagi. Undang aja, datang aja. Amin Bapak Saudara. Kerjakan saja. Soal hasilnya, firman Tuhan bilang, aku yang menanam, Paulus yang menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kalau kita nggak pernah tabur, gimana dia mau tumbuh? Kalau kita nggak pernah siram, gimana dia mau tumbuh kalau bukan karena Tuhan? Dan yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-15. Salah seorang bisa baca lebih kuat? Iya. Yang keempat, miliki teladan seperti Kristus. Kristus nggak pernah hitung-hitungan Bapak Saudara. Makanya kita juga seperti itu. Saya nggak pernah mau membebankan Bapak Ibu hanya untuk kehidupan saya secara pribadi. Kenapa Kristus nggak pernah kekurangan? Oh, karena dia Tuhan Amang. Salah, bukan. Dia memang Tuhan, tapi ketika dia sebagai manusia, dia tetap bertindak sebagai manusia. Lalu siapa yang membiayai pelayanan dia?
Kalaupun pernah kita melihat Alkitab kita, baca Alkitab kita, ketika mereka ditagih pajak, maka Yesus katakan kepada Petrus, pergilah mengkail, maka di dalam ketika engkau mendapat ikan yang pertama, bukalah mulutnya, maka di mulutnya engkau akan mendapatkan uang. Itu bukan tujuannya mengadakan mujizat, bukan. Tujuan Yesus mengatakan itu supaya Petrus jangan pernah takut ambil bagian dalam pelayanan karena Tuhan sediakan. Tetapi apakah setiap ketika mereka perlu uang, maka Petrus lalu mengkail ikan dan mendapatkan uang? Enggak. Lalu dari mana mereka punya biaya pelayanan? Baca baik-baik di Alkitab. Bendahara Herodes, para wanita-wanita yang mengikut Yesus, itu bukan wanita-wanita sembarangan. Salah satu wanita yang menjadi pengikut Yesus itu adalah bendahara dari Raja Herodes. Artinya dia korbankan apa yang dia bisa korbankan untuk membiayai pelayanan dari Yesus. Tapi Yesus gak pernah minta itu dari dia. Makanya bendahara Herodes ini gak pernah nuntut kepada Yesus. Ai bui peho mardela ni manang tu dia ai bui peho mangulu bui peho mangan. Anadong do pilihan nami enggak. Dan itu juga lah yang ditiru oleh Paulus. Maka dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, aku tidak mengadakan hutang piutang denganmu, karena aku gak pernah minta apa-apa. Engkau memang sudah bersusah payah. Karena jemaat Filipi ini kan terkenal jemaat yang memberi. Sekalipun mereka susah, mereka gak mau gak memberi. Maka sampai Paulus memuji jemaat yang ada di Filipi ini. Engkau memberi dengan kesusahanmu. Engkau memberi dengan kekuranganmu. Bahkan engkau bersusah payah untuk mengirimkan ke Makedonia persembahanmu. Supaya ada kami pakai di sini. Tapi Paulus gak pernah minta. Tapi kenapa jemaat yang di Filipi mau memberi? Karena mereka percaya apa yang mereka beri itu tidak akan pernah sia-sia. Dan saya percaya Bapak Saudara. Bahkan kegiatan kita minggu depan, saya percaya Tuhan pasti buka berkat. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Karena apa? Karena kita ini adalah alatnya. Gak mungkin Tuhan meninggalkan alatnya. Saya percaya itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kalau kebenaran firman-Mu tersampaikan kepada kami hari ini. Bagaimana kami dapat mendapatkan kekuatan yang ada di dalam Tuhan ketika kami memiliki sikap yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika kami memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kami memiliki teladan seperti yang diteladankan oleh Tuhan. Ketika kami memiliki satu hal yang indah, yaitu kami mau mengikuti cara-cara Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami yang boleh mendengarkan firman. Jadikan kami menjadi jemaat yang bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kita yang siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan iman. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan persembahan pembangunan kita. Dan mari kita bawa dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Selalu baru setiap pagi.
duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya minta waktu sebentar untuk kita boleh mendengarkan warta sepekan. Warta sepekan Sunday Service Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom, kekuatan di dalam Tuhan. Minggu 11 Juni 2023 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Sinitonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin, ibadah keluarga untuk sementara dihentikan. Jumat, ibadah doa dan puasa pukul 13.30 sampai dengan 14.30 WIB di gereja. Sabtu, ibadah remaja dan pemuda dan latihan musik pukul 19 WIB di gereja. Ulang tahun gereja sesuai kesepakatan dengan Bapak Bupati, ibadah ulang tahun dilaksanakan pada Minggu 18 Juni 2023 pukul 15 WIB dan ibadah pagi ditiadakan. Jemaat baru ulang tahun minggu ini, anak kami Yosafat Tambunan 12 Juni 2019 ulang tahun yang keempat. Minggu, ibadah sekolah minggu digabung dengan ibadah raya pukul 15 WIB. Itu saja warta sepekan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan,